Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk praktik mandiri coaching dengan rekan CGP lain. Bersama saya Ahmad Asparaini SPD, CGP Angkatan 8 Kota Mataram. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain, untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau kesehariannya. Berikut praktik coaching mandiri yang kami lakukan. Pada siklus ini saya sendiri sebagai observer, kemudian Bapak Alfonsus sebagai coach, dan sebagai coachinya Bapak Muhammad Zainuddin. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, ingin menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Muhammad Zainuddin dari SDN 27 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Alfonsus R. Setiawan dari SDIT Putra Abu Rano Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan saya Ahmad Asparaini dari SD Negeri 8 Cakranagara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak As. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak As. Sehat ya? Oke. Alhamdulillah sehat. Pak Wawan, jadi sebelum Ya, Pak As, kita melakukan coaching, jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu terkait dengan pra coaching atau pra observasi. Jadi di dalam coaching nanti Pak Wawan saya akan amati gitu ya, dan akan saya nilai berdasarkan petunjuk penilaian yang sudah ada. Nah, apakah itu nanti kesesuaian dengan alur cerita yang sudah Bapak pahami, kemudian nanti bagaimana respon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mungkin nanti Bapak tanyakan kepada coach, seperti itu. Baik, pertanyaan pertama. siap. Pertanyaan pertama Ya. dari saya untuk observasi ini, kira-kira Bapak ingin mengembangkan kompetisi yang mana dari kompetisi coaching yang Bapak? Untuk kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot, karena agak sulit buat saya mengajukan pertanyaan yang memang betul-betul itu bisa menggali kemitraan kepada coach, kemudian bisa menumbuhkan ide-ide dari coach untuk menemukan solusinya seperti itu, dan bagaimana coach mau mengungkapkan lebih jauh permasalahan yang ada di dirinya. Jadi saya ingin kembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, dalam coach kali ini. Jadi mengembangkan kemampuan pertanyaan yang berbobot ya. Ya, kemudian, mengajukan pertanyaan berbobot. Dari penilaian Bapak sendiri nih terhadap kompetisi yang ingin dikembangkan ini, sejauh mana Pak? Penilaian diri Bapak? Kalau saya sih sekarang ini mengukur diri saya masih di skala 5, Pak. 5. Skala 5. Jadi masih terbatas sekali kemampuan saya untuk menggali sebuah pertanyaan yang berbobot, Pak. Itu, jadi saya ingin kembangkan lagi ya sekitar di skala, ya kalau bisa 9 lah, Pak. Kalaupun tidak bisa ya skala 8 lah gitu. Oke. Di skala 8 itu. Yang terakhir, kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita amati bersama? Ini untuk ke coachingnya, Pak ya. Harapan saya ke coachingnya, Pak ya. Kalau dari saya ke coach, harapan saya coach mampu lebih terbuka kepada saya sebagai coach, untuk mengungkapkan masalahnya lebih dalam, sehingga solusi-solusi yang bisa hadir memang benar-benar menjadi solusi yang
benar-benar aplikatif dan tepat sasaran gitu Pak. Iya. Jadi ketika pada coaching selanjutnya untuk supervisi kita bisa lebih banyak sharing ke tahapan bagaimana penyelesaian masalahnya seperti itu Kalau Pak. untuk Bapak sendiri harapannya gimana dari kegiatan observasi nanti? Kalau untuk saya sendiri, saya ingin saya memiliki kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dalam proses coaching ke depannya saya mampu untuk membuat coach lebih banyak mengungkap masalahnya. Tidak perlu menunggu saya bertanya dulu, tapi dengan pertanyaan berbobot coach bisa memberikan informasi-informasi tentang permasalahannya lebih banyak lagi. Jadi dengan satu pertanyaan nanti dari coach bisa menyampaikan beberapa informasi seperti itu Pak yang saya harapkan di kegiatan coaching kali ini. Baik, terima kasih Pak Wawan. Mungkin itu saja pertanyaan Ya, Pak. awal dari saya dulu. Silakan Pak Wawan melakukan coachingnya kepada Pak Zen. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Wawan gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu ini sama-sama dalam keadaan sehat. Bagaimana perasaannya Pak Zain? Perasaannya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya begitu senang ya Pak Wan karena kemarin sudah ada kegiatan di sekolah yang membahagiakan menurut saya, yaitu launching kelas Al-Quran di SD 27 Mataram. Alhamdulillah kemarin launchingnya tahfiz dan tahsin untuk anak-anak. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat. Ini Pak Wawan ada waktu nih hari ini. Saya ingin bercerita tentang ada sedikit masalah sebenarnya. Wah, di hati saya yang sedang bahagia ada terselip permasalahan sedikit nih Pak Wan. Ada waktu enggak nih? Insya Allah ada Pak, Insya Allah ada. Masalah ternyata di balik suasana bahagia ada sesuatu yang mengganjal juga Pak Zain ya. Iya, ada yang mengganjal sedikit ya. Insya Allah ada waktu Insya Allah. Tapi mungkin kita tidak banyak waktunya Pak ya, hanya ya 15-20 menit. Baik, Pak. Tapi semoga waktu yang sedikit ini bisa kita maksimalkan sehingga apa yang masalah Pak Zain hadapi bisa kita sama-sama temukan solusinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Wan. Nah begini Pak Wan, di sekolah ini saya merasa teman-teman itu tidak terlalu aktif dalam melaksanakan kegiatan bersama-sama Pak Wan. Artinya ketika ada kegiatan memang dalam ucapan teman-teman itu mendukung, cuman tidak pelaksananya ternyata melakukan bersama-sama gitu. Ya. Kayak prinsip gotong royong gitu loh. Tapi mereka cuman mengucapkan ya saya dukung. Nah, tapi pada saat berkegiatan mereka tidak ikut kerja gitu loh. Itu berarti kurang aktif lah. Jadi teman-teman kayak tidak mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Nah, gitu Pak Wan. Jadi lebih lebih senang di kantor gitu kalau ada kegiatan-kegiatan bersama anak-anak gitu. Itu seperti itu Pak Wan. Mudah-mudahan saya pengen penyelesaian masalah tentang ini. Insya Allah. Berarti saya perjelas sedikit masalahnya Pak Zain ya. Iya, jadi situasi yang Pak Zain hadapi sekarang menghadapi tentang ini situasi teman kerja Pak Zain yang ketika ada kegiatan itu supportnya hanya lewat ucapan-ucapan support, kemudian siap mendukung, tapi dalam aksi dan tindakan ternyata tidak banyak bertindak gitu Pak ya, tidak banyak terlibat, sehingga terkesan Pak Zain saja yang menghadapi sendiri, sementara sebelumnya teman-teman sudah mengatakan siap mendukung seperti Pak Zain ya.
Ya, seperti itu Pak Wan. Cuman bukan saya saja, tapi ada sih memang teman rekan yang kerja, ada sebagian bisa dikatakan 50-50 lah gitu ya. Keinginan saya agar kita sama-sama gitu Pak. Iya. Semua teman itu bergerak bersama-sama. Gitu. Berarti Pak Zen menginginkan itu bahwa semua komunitas sekolah itu siap melaksanakan dan mendukung apapun kegiatan yang sudah paling tidak sudah dirapatkan, sudah disepakati gitu Pak Zen ya? Iya, itu seperti itu gambarannya Pak. Kalau menurut Pak Zen, idealnya bagaimana teman-teman Pak Zen di teman-teman kerjanya ketika ada suatu kegiatan, bagaimana idealnya menurut Pak Zen? Kalau menurut saya Pak Wan ya, keinginan saya itu secara ideal ketika ada kegiatan teman-teman itu sama-sama gitu, sama-sama kita keluar sama-sama, misalkan kegiatan di lapangan. Teman-teman guru itu semuanya kita di lapangan semua, meskipun ada yang satu mungkin mempersiapkan anak-anak, satu mempersiapkan acara, satu jadi pengisi acara gitu loh Pak. Jadi tidak ada yang di dalam ruangan atau ruang guru untuk duduk-duduk, sementara yang lain di luar untuk berkegiatan gitu bersama-sama anak-anak. Mungkin itu idealnya. Berarti Pak Zen mau teman-teman itu berinisiatif gitu aja ketika ada kegiatan. Berinisiatif dan berkegiatan bersama-sama, aktif dalam kegiatan. Terus apakah kalau dalam kegiatan itu tidak ada pembagian tugas gitu Pak Zen untuk setiap guru atau PTK yang ada di sana Pak Zen? Kalau untuk pembagian tugas sebenarnya sudah ada sih Pak, tetapi tidak terlalu signifikan ya. Artinya tidak terlalu tegas, tidak terlalu jelas sebenarnya. Jadi ya mungkin itu yang membuat teman-teman di sini yang istilahnya tidak ingin bergerak. Jadi kalau sudah ada satu orang yang bergerak ya sudah cukup. Mungkin itu anunya ya, dari ini pikirannya mungkin. Berarti karena pembagian tugas tidak jelas, berarti teman-teman Pak Zen merasa tidak bertanggung jawab, tidak terlalu merasa bertanggung jawab dengan tugas kegiatan yang ada, karena pembagian tugasnya belum jelas gitu Pak Zen ya. Tidak terlalu jelas sebenarnya. Sebenarnya udah secara umum sudah dibagikan, ini tugasnya mempersiapkan kegiatan ini tugasnya mempersiapkan misalkan kayak acara nasional atau upacara nasional misalkan seperti 17-an atau ulang tahun Mataram kemarin, atau ada yang bertugas untuk mempersiapkan hari besar agama seperti itu. Misalnya seperti itu Pak. Jadi sudah jelas, cuman tidak terlalu runtut lah, tidak terlalu rinci. Gitu Pak. Kalau selama ini apa yang Pak Zen lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu Pak? Ketika teman-teman yang berinisiatif seperti itu. Yang saya lakukan tetap mengajak Pak. Pertama yang saya lakukan adalah mengajak teman-teman, ayo kita sama-sama di luar bersama-sama anak-anak untuk tetap berkegiatan di lapangan. Terus yang kedua yang saya lakukan adalah memberikan motivasi ya. Selain mengajak, motivasi ini untuk kegiatan, ini untuk kepentingan anak-anak dan untuk kepentingan dari kita semua, yaitu di lembaga kita di sekolah. Seperti itu Pak. Seperti itu. Tapi kalau dari hasilnya belum maksimal ternyata Pak Zen ya? Masih belum maksimal. Saya baca ya. Kira-kira Pak Zen ada punya rencana lain untuk masalah yang seperti ini? Ketika teman-teman tidak inisiatif, Pak Zen kira-kira ada punya rencana enggak? Yang pertama mungkin rencana saya, saya ingin membicarakan ini dengan kepala sekolah, tetap berkomunikasi dengan kepala sekolah, yang meminta untuk kepala sekolah untuk memberikan ketegasan, artinya memberikan motivasi juga oleh kepala sekolah tentang keaktifan dari semua guru. Yang kedua mungkin yang saya ingin lakukan Pak, selain berkomunikasi dengan kepala sekolah, yang kedua mungkin menyusun, bermusyawarah dengan teman-teman secara aktif dan secara
kekeluargaan ya. Jadi dengan teman-teman ini kita diskusi dan musyawarah untuk bagaimana kayak tadi membagi tugas tupoksi masing-masing biar semuanya bergerak. Mungkin itu yang membuat teman-teman juga yang tidak mau bergerak, tupoksi yang belum jelas. Itu Pak. Berarti rencana Pak Zain ini setelah ini akan diskusi dengan kepala sekolah ya. Diskusi dengan kepala sekolah. Ada kegiatan jadi diperjelas saja. Betul Pak. Masing-masing guru. Yang kedua memperjelas tupoksi masing-masing. Ya. Kemudian bermusyawarah dengan rekan-rekan ya Pak ya. Betul Pak. Bagaimana keaktifan ketika di dalam sebuah kegiatan. Betul Pak. Iya. Kira-kira kalau menurut kalau Pak Zain berkenan nih, bagaimana kalau ini lebih diaktifkan kolaborasi Pak Zain, komunitas sama kolaborasi ya. Jadi dalam kolaborasi itu kita lebih sering mungkin membangun tim kerja ketika sering diadakan kayak MGMP, KKG. Nah di sana mungkin kita bisa sharing, kita bisa kasih penyemangat pada teman-teman seperti itu. Jadi jadi terbangun rasa kekeluargaan. Jadi kalau sering ketemu, kemudian sering ngobrol bareng masalah-masalah dalam sekolah kita bahas sama-sama, jadi bisa terbangun rasa kebersamaan. Jadi kalau berkenan bisa lebih diaktifkan kolaborasinya Pak. Kolaborasi ya Pak ya. Ya, bagaimana? Itu hal yang terpikir juga dalam benak saya Pak, untuk untuk mewujudkan ya, untuk membangun kolaborasi dengan teman-teman yang lebih bersifatnya lebih kekeluargaan ya. Iya, siap. Iya. Jadi itu mungkin salah satu Pak ya. Bisa jadi bisa jadi tambahan rencana untuk Pak Zain ke depannya. Bagaimana supaya teman-teman itu merasa jadi satu keluarga dalam sekolah seperti itu Pak. Ya, siap Pak. Iya. Masya Allah. Jadi ada tambahan rencana Pak saat ini Pak ya. Siap. Tadi diskusi dengan kepala sekolah, bermusyawarah dengan teman, kemudian membangun kolaborasi yang supaya lebih bersifat kekeluargaan seperti itu. Ya. Baik, alhamdulillah nih sudah ada rencana Pak Zain ya. Rencana. Kira-kira kapan dilaksanakan rencananya nih Pak Zain? Rencana ini insya Allah saya akan rencanakan karena baru kita pikirkan Pak ya. Rencananya ya hal yang baik itu harus dipercepat Pak. Insya Allah secepatnya mungkin hari Senin besok kita akan lakukan gitu Pak. Hari Senin Masya Allah. Jadi supaya tidak terlalu larut kemudian kita lupa dengan rencana kan, jadi harus segerakan Pak Zain ya. Hari Senin insya Allah Pak Zain ya. Langsung dieksekusi ini Pak. Berarti kira-kira langkah pertama yang mana nih Pak Zain mau ditempuh ini dari 3 rencana? Mungkin yang pertama saya lakukan adalah komunikasi dengan ini Pak ya, komunikasi dengan kepala sekolah dulu Pak ya. Kepala sekolah. Karena kalau tidak ada izin dari kepala sekolah mungkin kita tidak bisa berbuat lebih lanjut gitu Pak. Benar. Dukungan dari kepala sekolah itu penting dan itu mungkin yang pertama yang harus saya lakukan dan segera yang akan saya lakukan gitu Pak. Kalau komunikasi dengan kepala sekolah sudah baik selama ini Pak Zain ya? Komunikasi baik, cuman untuk istilahnya kalau komunikasi yang bersifat permasalahan itu belum terlalu ini ya. Kita kapan ada permasalahan di sanalah kita berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kalau komunikasi secara umum bagaimana perkembangan sekolah, apa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu selalu kita lakukan oleh komunikasi kita baik dengan kepala sekolah. Alhamdulillah, jadi itu salah satu faktor pendukung ketika ada masalah kan kita punya hubungan baik dengan atasan yang terjaga, maka insya Allah masukan-masukan kita diterima dengan lebih mudah oleh kepala sekolah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rencananya bermusyawarah atau langsung mengajak untuk rapat KKG atau seperti apa Pak Zain? Yang kedua mungkin setelah ada persetujuan atau ada komunikasi dengan kepala sekolah, yang kedua yang saya akan lakukan adalah komunikasi dengan teman-teman, bagaimana membentuk tim yang solid
dengan tupoksi masing-masing yang sudah terencana dan sudah terbagi dengan sistem kemampuan dari teman-teman mana yang bisa dilaksanakan, itu yang menjadi tupoksinya sendiri gitu. Terus baru selesai itu mungkin kita mengajukan kepada MGMP ya dari gugus kita, di mana nanti mungkin guru-guru ini kita berkumpul bersama-sama bagaimana membagi sharing pengalaman di sana. Itu mungkin Pak. Siap. Baik Pak Zen, kita sudah ada di akhir sesi coaching ini Pak Zen. Alhamdulillah sudah ada rencana, sudah ada tadi masalah sudah diutarakan. Bagaimana perasaan Pak Zen setelah coaching ini? Alhamdulillah Pak. Jadi setelah coaching ini, percakapan yang luar biasa ini dengan Pak Wawan, alhamdulillah saya merasa ada bayangan ya Pak ya. Dari tadi sebelum saya di coaching oleh Pak Wawan itu masih saya bingung-bingung sendiri gitu. Nah, setelah ada percakapan seperti ini, coaching seperti ini, saya merasa sudah ada bayangan apa yang harus saya lakukan dengan masalah saya sendiri. Jadi masalah ini awalnya saya bingung-bingung sendiri gitu. Setelah ini, ternyata ini tahapan-tahapannya yang harus saya lakukan. Sudah ada bayangan Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan. Mohon doa Pak. Insya Allah. Padahal sebenarnya ini solusinya kan dari pasien sendiri nih, Masya Allah. Tinggal diucapin, tinggal disampaikan saja. Nah, apa yang mengganjal itu kan. Luar biasa Pak. Terima kasih. Iya Pak. Dan semoga nih Pak Zen ke depannya kita bisa sharing lagi tentang tolak ukur dari pelaksanaan rencana Pak Zen di coaching yang selanjutnya. Saya tidak sabar dengar cerita bagaimana pelaksanaan rencana dari yang sudah Pak Zen susun tadi itu. Di coaching kedua kita bisa sama-sama refleksikan lagi. Semoga ada hasil yang positif Pak Zen ya. Iya, amin Pak. Mudah-mudahan ada waktu lagi Pak nanti. Insya Allah Pak ada waktu. Cerita mudah-mudahan. Insya Allah ada waktu. Nanti saya hubungi Pak Zen sekitar inilah 1 minggu lagi Pak ya. Saya hubungi nanti. Kalau Pak Zen mau lebih cepat juga tidak apa-apa. Nanti bisa hubungi saya. Iya. Okay. Nanti saya yang hubungi Pak. Oke Pak Zen. Baik kalau begitu kita akhiri coaching ini Pak Zen ya. Siap. Baca doa kafaratul majelis dan saya ucapkan salam Pak Zen ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ya Pak As. Ya. Sekarang untuk sesi pasca supervisi ini Pak. Iya Pak. Silakan Pak. Akan saya tanyakan ini terkait dengan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi. Pertanyaan pertama Pak. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap performa dalam hal ini kompetisi yang ingin Bapak kembangkan tadi, yaitu ingin bagaimana menyampaikan pertanyaan yang berbobot tadi. Gimana penilaian Bapak tentang performa tadi? Untuk sesi coaching ini saya melihat diri saya mulai berani untuk bertanya yang lebih dalam kepada coach sebagai bentuk pertanyaan yang berbobot, yaitu menggali sampai ke langkah apa yang akan coach lakukan dengan rencana yang sudah dia susun gitu Pak. Jadi saya ingin memperjelas apakah memang rencananya itu sudah tersusun atau ada tahapan-tahapan yang bisa dia jabarkan gitu Pak dalam sesi coaching ini, seperti itu Pak. Jadi Pak Wawan sudah merasa performanya ini sudah baik, cukup atau kurang? Ya, ada peningkatan Pak. Ya, kalau yang awalnya 5 ya saya berani katakan di 7,5 lah Pak. Ya, kenapa walaupun belum di 8 gitu. Demikian? Ya karena tadi saya sudah berusaha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu bisa menggali ide-ide yang lebih dalam dari coach Pak.
sampai ke bagaimana rencana itu dilaksanakan, bagaimana langkah-langkahnya, seperti itu. Itu yang saya lakukan tadi, Pak. Kalau sebelum-sebelumnya saya hanya membahas rencananya saja, belum sampai ke bagaimana rencana itu, langkah-langkah dalam rencananya itu, Pak, seperti itu. Baik. Kalau boleh nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Wawan. Iya, Pak, silakan, Pak, silakan. Iya, Pak, silakan. Jadi secara umum saya lihat memang jadi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Wawan ini sudah baik, sesuai dengan alur cerita yang digunakan, mulai menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah yang tadi sudah disampaikan secara lebih detail, menggali permasalahan dari coach sendiri, kemudian sampai menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan oleh coach, dan sampai pada tahapan terakhir tadi tentang tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh coach sendiri. Namun begini, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada satu hal yang mungkin masih perlu sedikit dikembangkan. Iya, Pak. Karena saya lihat tadi di bagian itu Pak Wawan menyampaikan usul kepada coach. Itu gimana, Pak? Menurut pendapat Bapak? Kalau itu hanya saran, Pak, sebenarnya. Jadi apakah itu sesuai dengan coach atau tidak, nanti coach bisa memilih apakah bisa menggunakan saran saya atau tidak. Jadi tadi saya sampaikan di awal, kalau ini berkenan, Pak, bisa dijadikan salah satu rencana, yaitu membangun kolaborasi. Kalau itu dirasa pas, nah saya sampaikan seperti itu. Jadi nanti coach bisa memilih saran saya atau tidak, ya itu pilihan coach sendiri, yang pasti yang sesuai sesuai dengan apa yang dia rasakan, yang sesuai dengan kondisi coachnya, Pak, seperti itu. Itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Oke, berarti kalau menurut prinsip di dalam coaching itu sendiri, sebenarnya Pak Wawan tidak perlu menyampaikan saran. Jadi cukup kita mendengarkan apa yang menjadi keinginan atau hal-hal yang ingin dilakukan oleh si coach sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, gitu, Pak. Oke. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Terima kasih. Apa ini? Yang terakhir, Pak Wawan, apa kira-kira tindak lanjut untuk tindakan atau untuk mengasah kembali kompetensi yang Bapak ingin kembangkan di dalam coaching ini? Kalau saya ingin bisa lebih memahami kata-kata kunci dari coach, sehingga saya bisa menyusun pertanyaan berbobot, Pak. Karena kalau yang saya rasakan tadi masih pertanyaan berbobot itu saya masih agak ragukan ketika apakah dia sesuai dengan kata-kata kunci yang keluar dari coach saya, Pak. Jadi saya kedepannya saya ingin kembangkan ke bagaimana bisa menarik kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach, Pak, seperti itu, sehingga kemampuan saya menanyakan pertanyaan berbobot bisa lebih meningkat lagi, Pak, dan kemitraan dengan coach juga lebih meningkat, Pak, seperti itu. Jadi bagaimana cara mengembangkannya, Pak? Kalau saya lebih ke ini, Pak, dari yang saya prediksi, dari yang apa yang bisa saya asumsikan itu, bagaimana kita mengidentifikasi masalah yang disampaikan coach, Pak. Dari situ kita bisa tarik kata-kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, Pak, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Wawan sudah coachingnya hari ini. Jadi saya sebagai observer sudah memberikan penilaian sesuai dengan apa yang sudah saya amati kepada Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.